Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rama di channel ini. Sudah lama tidak bikin video dan kali ini saya mau bikin video ngajakin keluarga jalan-jalan ke teman-teman ke salah satu kota destinasi wisata yang ramai dikunjungi orang. Dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk servis mobil, kemudian perlengkapan dan juga makanan-makanan ataupun juga suplemen yang wajib kita bawa selama di perjalanan yang pastinya ya. Karena ini akan menempuh jarak yang cukup jauh, jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang, termasuk kondisi kendaraan yang akan kita bawa harus dalam keadaan prima, teman-teman. Saya juga sudah mempersiapkan kendaraan yang akan saya bawa itu adalah mobil Daihatsu Ayla. Jadi mobilnya, teman-teman, yang kita akan bawa ke salah satu destinasi wisata, yaitu ke Bali, teman-teman. Nih. Kondisinya prima, bannya oke, udah ganti semua dan juga baru servis, ganti oli dan lain-lain. Jadi teman-teman, mudah-mudahan perjalanan tidak ada halangan apapun sampai ke tempat tujuan dan juga kembali ke rumah. Totalnya berapa hari perjalanan dan juga berapa biaya yang akan dihabiskan dalam perjalanan trip kali ini dari Lubuk Linggau ke Bali. Ikuti terus video ini sampai selesai, nanti saya akan kasih atau saya spill biaya perjalanan. Dari Lubuk Linggau ke Bali, PP butuh biaya berapa aja. Tapi jangan disamaratakan ya, maksudnya nanti jadi acuan aja ataupun juga jadi tolak ukur bahwasanya saya dengan menggunakan mobil Ayla itu BBM-nya sampai ke sana berapa habisnya. Kalau misalkan mobil teman-teman semuanya pakai yang lebih besar, SUV ataupun mobil-mobil mewah, ya pastinya BBM-nya juga akan lebih banyak. Tetapi setidaknya ada biaya-biaya yang kita hampir sama, seperti misalnya tol, kemudian penyeberangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau penginapan, makan, itu sesuai selera teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang mewah ya, cari penginapan yang mewah dan rumah makan yang mewah pastinya. Tapi kalau mau sederhana aja, low budget, sesuaikan dengan kantong, ya udah cari penginapan yang murah-murah, yang penting bisa tidur, istirahat, dan juga makanan di sepanjang jalan mulai dari Lubuk Linggau sampai ke Bali. Bali ke Lubuk Linggau juga banyak pilihannya yang murah-murah, yang sederhana. Pastinya teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera. Oke, ikuti perjalanan saya ke Bali. Let's go! Kita mengawali perjalanan kita setelah melakukan persiapan berbagai macam drama dalam persiapan ini, teman-teman. Seperti kita mempersiapkan kendaraan, kemudian mempersiapkan bawaan, baik itu pakaian, kemudian makanan, cemilan, suplemen, dan lain-lain sebagainya. Itu penuh drama ya sebelum kita mau melakukan perjalanan jauh. Untuk jalur yang kami ambil, tas Sumatera ini, kami tidak lewat Lahat dan juga kami tidak lewat Sekayu. Kami ambil jalur Pali, teman-teman. Nah, kalau sekarang itu jalannya udah bagus. Jadi separuh perjalanan, mungkin seperempat perjalanan dari Lubuk Linggau sampai ke Cecar, itu jalannya masih banyak yang rusak ya. Dari Simpang Semambang utamanya. Dari Simpang Semambang sampai ke Cecar banyak yang rusak, banyak bolong-bolong, dan masih banyak perbaikan-perbaikan. Tapi setelah lepas dari Cecar, menuju ke Pali sampai ke Prabu Mulih, itu jalannya udah enak banget. Enak banget, sepanjang jalan udah jalan cor semuanya, cor beton. Tapi yang perlu kita waspadai adalah jalan ini sepi, teman-teman. Jalan ini sepi, jadi kalau terjadi sesuatu di perjalanan, kemungkinan tidak akan ada yang bisa bantu. Seperti misalnya pecah ban, kemudian kita nggak bawa ban serep, atau ban serep kita malah juga bocor, udah kepake gitu ya. Jadi benar-benar kita harus waspada di jalur ini. Kalaupun kita ketemu dengan pengendara-pengendara lain, paling hanya beberapa orang yang lewat. Dan juga kalau bisa dihindari jalan malam lewat jalur ini, karena ini akan gelap sekali, karena sepanjang jalan itu tidak ada perkampungan. Sedikit sekali ketemu perkampungan dan lampu jalan juga belum ada. Dan juga kalau misalnya terjadi sesuatu di malam hari kan akan sangat repot ya. Apalagi kalau kita membawa keluarga, ya akan sangat mengkhawatirkan sekali teman-teman. Jadi saya memilih untuk jalan siang di sini. Dari sini saya sampai ke Palembang. Itu saya memilih untuk beristirahat dulu di Palembang, teman-teman, karena saya ada kerjaan di Palembang yang harus saya selesaikan besok hari. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauni itu di malam hari, teman-teman. Di malam hari jam 9 kalau nggak salah. Jadi memang dari Palembang sampai ke Bakauninya cukup banyak waktu untuk saya gunakan beristirahat karena udah ngantuk seharian beraktivitas. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bakauni itu sangat resiko sekali ya, sangat rentan sekali untuk ngantuk, kelelahan. Jadi saya memilih beberapa kali istirahat di rest area sepanjang jalan dari Palembang menuju ke Bakauni, teman-teman.
Kalau dari Lubuk Linggau sampai ke Palembang itu saya isi full tank sekitar 270.000 lah kalau full tank mobil Ayla ya. Jadi itu udah kepake juga sih, udah kepake juga selama di Palembang 1 harian. Jadi saya isi ulang lagi di Palembang itu sampai ke sebelum masuk ke Bakauni. Sebenarnya full tank itu udah bisa sampai Jakarta ya, tapi untuk mengamankannya supaya kita tetap dalam kondisi prima nih kendaraan, BBM juga selalu full, kita isi lagi sebelum masuk ke pelabuhan. Nanti dari pelabuhan kita nyebrang, nanti di Jakarta sebelum kita masuk ke jalur tol untuk ke arah Jawa, itu kalau bisa kalau udah sedikit kita isi lagi. Jangan biarkan sampai tangki kita kosong. Karena saya punya pengalaman kehabisan BBM di jalan tol itu menyedihkan sekali teman-teman. Kita minta bantuan sama patroli, BBM-nya jadi harganya mahal. Karena ada biaya jalan ya, ada upah jalan mungkin untuk mengantarkan BBM sampai ke lokasi mobil kita mogok. Atau yang jual BBM-nya jadi lebih mahal. Kalaupun misalnya tidak ada biaya jalan, tapi yang jual BBM-nya jadi lebih mahal ketimbang kita beli di SPBU. Jadi antisipasinya supaya kita tidak tekor banyak, mendingan diisi setiap setengah, tinggal setengah isi, setengah isi, setengah isi. Jadi aman terus tuh kendaraan ya sampai menuju tempat tujuan kita, BBM selalu terisi full. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Ini perjalanan saya menuju ke pelabuhan Bakauni, tapi ini udah pagi hari ya, karena saya menempuh perjalanannya malam hari dari Palembang menuju ke Bakauni dari jam 9 malam, tapi banyak istirahat. Akhirnya tiba di pelabuhan itu sekitar jam 7 pagi ya, masih pagi. Dan saya memang memilih untuk menyeberang pagi karena anak-anak mau ngelihat dan menikmati perjalanan di kapal laut ya. Kita langsung aja. Karena langsung videonya masuk ke kapal, nggak direkam sampai di pelabuhannya, kemudian naik kapalnya, kita skip langsung di dalam kapal teman-teman. Kebetulan di kapal ini kita dapat kapal dengan fasilitas yang cukup bagus, bersih tempatnya. Jadi ada kafenya yang kita memang sengaja duduk di sini. Dan juga saya memilih untuk menggunakan kapal reguler teman-teman. Karena apa? Perjalanan kapal reguler itu kan memakan waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Nah waktu itu yang saya gunakan untuk beristirahat. Jadi kalaupun misalnya saya nggak ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, saya gunakan untuk istirahat total, tidur, nggak diganggu-ganggu. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan dulu, kemudian istirahat. Ketimbang saya memilih kapal ekspres yang cepat sampai di Merak, jadi waktu istirahat saya sangat sedikit sekali. Kenapa saya memilih reguler? Selain harganya lebih terjangkau, juga waktu penyeberangannya cukup panjang, jadi bisa kita gunakan beristirahat teman-teman. Itu alasannya kenapa saya pakai yang reguler.